Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Syahini Nur yang merupakan mahasiswa di Setia Bina Banua atau Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua Banjarmasin di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa soal dari ujian akhir semester melalui video singkat kali ini. Ataupun ujian akhir semester ini adalah merupakan pelajaran manajemen risiko. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan soal ujian akhir semester yang akan langsung saya jawab. Jadi yang pertama adalah pertanyaannya, yaitu identifikasi potensi risiko di lingkungan kerja Anda atau lingkungan keseharian. Kebetulan saya bekerja di suatu instansi pemerintah berkaitan tentang pendataan peserta pelatihan UMKM di lapangan, baik itu di kota maupun di Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi saya bekerja di Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Selatan, bagian atau bidang UMKM. Yang kedua adalah susun identifikasi risiko dari potensi yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Jadi dalam suatu pendataan atau suatu pekerjaan, risiko itu adalah merupakan hal yang biasa dan kemungkinan terjadi. Jadi tantangan dalam melakukan kegiatan pendataan tersebut itu bermacam-macam, ya, seperti lokasi yang jaraknya jauh, seperti di pelosok-pelosok. Selanjutnya adalah kawasan yang kurang aman atau nyaman, baik itu yang dapat berisiko bagi keselamatan maupun kesehatan. Selanjutnya adalah menghadapi pemilik UMKM yang kurang kooperatif, tidak jujur, atau bahkan emosional saat proses pendataan atau di saat dimintai pendataan dan informasinya. Selanjutnya adalah minimnya respon dari pihak terkait seperti dinas terkait atau kelurahan atau RT yang berada di lokasi tersebut, yang tujuan adalah untuk kita mendapatkan dukungan dan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, risiko ini termasuk kesalahan dalam pencatatan data atau kesalahan dalam memasukkan data atau pula kehilangan data di saat kita menginput data. Selanjutnya adalah perhitungan anggaran atau biaya yang terduga seperti biaya transportasi, biaya makan, atau biaya lainnya yang berkaitan dengan pendataan. Yang ketiga, itu pertanyaannya adalah rencanakan langkah-langkah pencegahan risiko tersebut masing-masing. Jadi risiko yang kemungkinan terjadi tadi itu kita rencanakan langkah-langkah pencegahannya supaya tidak terjadi. Jadi yang pertama tadi adalah A adalah lokasi yang jaraknya jauh atau berada di pelosok desa. Jadi rencana langkah-langkah pencegahan risikonya adalah dengan membuat perencanaan jam keberangkatan. Artinya sebelum kita menuju lokasi yang kita tuju, kita harus memperkirakan waktu di saat kita berangkat dan sampai jam berapa. Nah, kalau bisa kita berangkat itu diperkirakan supaya sampainya jangan pada saat waktu malam hari. Malam hari itu tidak terlihat. Setelah itu kalkulasikan pencuacaan atau lihat di cuaca. Apakah itu harinya terang atau harinya gelap mau hujan. Maka lebih baiknya kita rencanakan keberangkatan dengan melihat di cuaca. Setelah itu kita cek kondisi kendaraan secara menyeluruh. Apabila kita pendataannya dengan menggunakan kendaraan roda 2
atau roda 4. Alangkah baiknya kita cek dulu secara keseluruhan, baik itu mesinnya atau BBM-nya atau ondel-ondel lainnya, yang kemungkinan di saat kita berangkat masih baik, pas di tengah perjalanan kemungkinan ada kerusakan. Alangkah baiknya kita cek kondisi kendaraan secara menyeluruh. Setelah itu jangan lupa membawa cadangan BBM. Jadi tujuannya ini adalah apabila kemungkinan lokasi yang kita tuju tidak ada penjualan BBM secara eceran, dan di saat kita menuju ke sana BBM kita kemungkinan bisa saja bisa habis sebelum ke tempat tujuan. Jadi alangkah yang baiknya kita adalah membawa cadangan BBM. Selanjutnya adalah membawa alat tambal ban di saat menuju ke lokasi yang ditempuh. Kemungkinan saja kita kan ban bisa saja kekurangan angin atau juga bisa bocor. Jadi alangkah baiknya kita membawa alat tambal ban supaya kita menjadi tenang di saat kita menuju lokasi yang kita tentukan. Selanjutnya adalah kurang aman dan kurang nyaman yang dapat berisiko bagi kesehatan maupun keselamatan. Rencana langkah pencegahan risiko tersebut yaitu dengan melakukan kegiatan secara berkelompok atau bersama-sama atau satu tim lah, atau juga dengan meminta kepada perwakilan penduduk setempat untuk menjadi pemandu yang tujuannya adalah mengurangi rasa kurang aman dan nyaman dan mencari informasi tentang medan yang akan didata, apakah berisiko bagi kesehatan atau keselamatan. Mungkin saja ya tempat yang dituju itu banyak premannya. Nah, jadi sebelum kita ke sana, kita cari tokoh masyarakat yang sungguh pengaruh. Tujuannya itu adalah supaya kita tenang karena kita membawa orang dalam sendiri. Selanjutnya adalah menghadapi pemilik UMKM yang kurang kooperatif, tidak jujur, atau bahkan emosional saat proses pendataan. Rencanakan langkah-langkah pencegahan risikonya. Nah, jadi cobalah untuk memahami mengapa UMKM tersebut tidak kooperatif. Mungkin saja UMKM tersebut disebabkan adanya masalah, ditakutkan beban pajak, atau masih belum mengetahui program-program pemerintahan tentang UMKM, atau mungkin saja usaha yang dijalankannya memiliki risiko yang tinggi atau ilegal. Selanjutnya adalah tunjukkan sikap kooperatif dan profesional dalam memberikan pengetahuan tentang UMKM yang sesuai dengan hukum yang ada. Setelah itu, jika semua upaya komunikasi dan solusi bersama tidak berhasil juga, maka alangkah baiknya kita melibatkan pihak yang lebih berwenang atau yang lebih berpengaruh seperti kepala desa atau ketua RT setempat, dan itu apabila mungkin perlu dilakukan. Selanjutnya adalah minimnya respon dengan pihak terkait seperti dinas terkait atau RT terkait atau kepala desa terkait untuk kita mendapatkan dukungan dan informasi yang dibutuhkan. Jadi rencanakan langkah-langkah pencegahan risikonya yaitu dengan membawa surat tugas yang telah disahkan oleh atasan. Artinya kita secara legal sudah diberikan tugas oleh pemerintah untuk melakukan pendataan. Jadi kita akan tersalah lagi apabila kita terkena dampak risiko dari orang-orang atau masyarakat yang kita data. Selanjutnya adalah kita dengan menggunakan kelengkapan atribut seragam saat pendataan. Jadi jangan lupa kita membawa namanya onal atau baju seragam yang seragam yang kita pakai sesuai dengan keperluannya atau kebutuhannya. Seperti baju dinas lapangan ataupun baju dinas sehari-hari yang kita gunakan
yang sudah ditentukan oleh pemerintah negara kita. Selanjutnya adalah resiko ini termasuk kesalahan dalam pencatatan data atau dalam kesalahan memasukkan data atau data yang kita simpan tidak simpan, artinya datanya hilang. Jadi rencana langkah-langkah pencegahan risiko tersebut yaitu dengan menggunakan backup data atau alat bantu seperti flash disk. Jadi misalkan kita sudah ketik pendataan tersebut di dalam komputer, alangkah baiknya kita menyimpan di flash disk sebagai dana cadangan. Nah, itu kemungkinan bisa saja komputer kita rusak atau kena virus, jadi kita masih memiliki alat bantu yang penyimpanan yaitu flash disk. Nah, itu adalah pendataan secara tertulis disimpan dalam map plastik. Artinya kemungkinan data kita pada saat pendataan bukan hanya menggunakan laptop atau komputer, tapi di saat kita menggunakan secara tertulis berupa berkas atau lembaran-lembaran kuesioner, alangkah baiknya kita simpan di dalam map plastik. Tujuannya adalah untuk menghindari dari kotoran-kotoran tubuh, apalagi apabila saat musim hujan, yaitu mengurangi kebasahan daripada berkas atau berkas yang kita minta data-datanya dari masyarakat. Setelah itu alangkah baiknya kita menyimpan data melalui Google Drive, yaitu seperti foto ataupun data pengetikan. Jadi selain disimpan di flash disk, alangkah baiknya juga kita menggunakan backup data melalui Google Drive. Selanjutnya adalah penghitungan anggaran atau biaya tak terduga, seperti biaya transportasi, biaya makan, biaya penginapan, atau biaya lainnya yang berkaitan dengan pendataan. Rencanakan langkah-langkah pencegahan risikonya. Nah, yang pertama adalah identifikasi semua potensi pengeluaran. Jadi buatlah daftar lengkap pengeluaran yang mungkin terjadi, termasuk biaya tetap, termasuk seperti biaya transportasi, biaya makan, ataupun biaya penginapan, atau biaya tak terduga lainnya dalam daftar identifikasi ini. Selanjutnya adalah alokasikan dana cadangan. Jadi selain dana yang kita dapatkan dari tugas tersebut, alangkahnya baiknya kita menggunakan dana cadangan. Jadi sisihkan sebagian dari anggaran untuk dana cadangan apabila ada kejadian darurat. Dana ini akan digunakan untuk menutupi biaya yang tidak terduga yang akan muncul. Artinya selain kita sudah memiliki biaya transportasi, biaya makan, biaya penginapan, kemungkinan bisa saja terjadi lagi yaitu biaya yang terduga seperti memotokopi atau tambal ban atau HP rusak. Nah, jadi mau tidak mau dengan adanya dana cadangan tersebut akan bisa terpenuhi. Selanjutnya kita mengevaluasi dan sesuaikan. Maksudnya adalah lakukan evaluasi anggaran secara berkala. Misalkan 1 minggu atau sesudah kita datang di tempat lokasi, kita hitung lagi keuangan kita. Apakah mungkin lagi ada pengeluaran selain yang sudah kita keluarkan. Jadi supaya anggaran tidak meleset atau ada kebutuhan baru yang muncul, sesuaikan jika diperlukan. Jadi kada gelapakan lagi apabila ada pengeluaran lainnya selain pengeluaran rutin. Selanjutnya adalah pertanyaan yang keempat, ini adalah rencanakan langkah-langkah penyelesaian risiko tersebut masing-masing apabila risiko tersebut terjadi. Nah, jadi kita di sini ancang-ancang apabila kita melakukan itu ada risikonya. Nah, jadi ancang-ancang supaya bila terjadi juga tuh. Nah, apa itulah sebenarnya, yaitu identifikasi risiko dulu. Jadi identifikasi risiko ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah kenali potensi bahaya.
Jadi potensi bahayanya tuh dikenali dulu, identifikasi semua potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja atau lokasi kerja yang kita tuju. Ini termasuk faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan, pokoknya, atau cedera pada pekerja, seperti peralatan yang rusak, ban buntus tadi ya, ban bocor, atau mesinnya rusak, atau ada air radiatornya habis, kondisi lingkungan tidak aman, atau prosedur kerja yang tidak tepat. Selanjutnya adalah kumpulkan informasi. Jadi penting ya mengidentifikasi risiko ini dengan mengumpulkan informasi. Jadi kumpulkanlah informasi tentang potensi bahaya melalui inspeksi lapangan, wawancara dengan rekan kerja yang pernah ke lokasi tersebut, dan tinjaulah catatan risiko sebelumnya. Selain itu, buat daftar risiko, artinya buat daftar risiko yang telah diidentifikasi. Dan data ini akan menjadi dasar untuk menganalisa dan evaluasi risiko lebih lanjut. Selanjutnya adalah kita menganalisis risiko. Apa-apa saja yang ada di analisis risiko, yaitu tentukan kemungkinan. Ya, tentukan kemungkinan lah. Jadi evaluasi seberapa sering atau besar kemungkinan risiko tersebut bisa terjadi. Apakah risiko tersebut sering terjadi, jarang terjadi, atau mungkin terjadi dalam kondisi tertentu. Nah, selanjutnya adalah tentukan dampaknya. Jadi evaluasi dampak yang mungkin ditimbulkan jika risiko itu memang terjadi. Jadi apakah risiko itu berdampak kecil, berdampak sedang, ataupun berdampak besar. Dan apakah risiko itu akan menyebabkan cedera yang ringan, cedera serius, atau bahkan kematian. Setelah itu analisis risiko melalui perhitungan nilai risiko. Nah, hitung nilai risiko dengan mengalihkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengkalkulasi bila risiko itu terjadi dengan dampak yang ditimbulkannya. Jadi nilai risiko ini akan membantu dalam menentukan prioritas penanganan risiko. Selanjutnya kita harus mengevaluasi risiko. Apa saja yang terdapat dalam evaluasi risiko tersebut, yaitu adalah prioritaskan risiko. Jadi berdasarkan nilai risiko yang telah dihitung, dan risiko dengan nilai tinggi harus ditangani terlebih dahulu. Jadi kita menghitung yang paling tinggi risikonya supaya tidak terjadi, karena terjadi harus ditangani terlebih dahulu supaya risiko yang lain tidak muncul. Setelah itu tetapkan tingkat risiko. Jadi tentukan tingkat risiko untuk setiap risikonya yang telah diidentifikasi. Risiko ini akan membantu kita dalam menentukan tindakan pengendalian yang tepat. Jadi sebelum risiko itu terjadi, kita kalikan dulu. Nah, jadi supaya tidak ada terjadi lagi, kita kalau mengendalikan risiko itu supaya tidak terjadi ya. Selanjutnya adalah pengendalian risiko. Apa saja pengendalian risiko itu? Ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah eliminasi. Nah, maksudnya ini adalah jika kemungkinan hilangkan sumber bahaya tersebut, ini adalah cara terbaik untuk mengendalikan risiko. Jadi gawi istilahnya. Nah, jadi tempat yang kita tuju tadi berisiko, atau orang UMKM tadi tidak kooperatif bisa marah. Jadi lebih baik kita menghilangkan atau kita cari yang lain saja. Selanjutnya adalah substitusi. Nah, maksud tadi adalah ganti sumber bahaya dengan alternatif yang lebih aman. Umpamanya tidak bisa lagi dikondisikan, alangkah lebih baiknya kita mencari orang yang mau didata. Nah, setelah itu adalah rekayasa teknik. Maksudnya itu adalah ubah lingkungan kerja, peralatan, atau proses untuk mengurangi risiko. Misalkan tempat pendataan itu adalah tidak bisa dimasuki dengan mobil, namanya jalannya kecil. Jadi mau tidak mau untuk mengurangi risiko mobil terposong, jadi kita pakai kendaraan saja ya. Selanjutnya adalah penerapan prosedur dan pelatihan.
Jadi hendaknya kita sebelum bekerja atau melakukan tugas, alangkah baiknya kita ikut pelatihan tentang bagaimana cara pendataan yang baik, jadi etika yang baik dalam menghadapi pendataan. Jadi selebihnya kita mengetahui lah apa yang kita lakukan di lapangan. Atau langkah baiknya kita belajar interpersonal skill, jadi keahlian skill dalam menjalankan pekerjaan. Selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi. Maksudnya ini adalah pantau efektivitas pengendalian risiko yang telah diterapkan. Nah, jadi kita terapkan daripada risiko ini supaya di saat kita bekerja tidak terjadi risiko. Minimal kita adalah mengurangi risiko yang akan terjadi. Nah, jadi sampai di sini saja dulu jawaban dari saya berkaitan tentang mata pelajaran manajemen risiko. Salah hirapnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.